Oke, mestinya sekarang nggak kan yang kita sebut fobia itu ciptaan intelijen, karena itu disebut fobia itu. Secara faktual nggak ada fobia, tetapi agar supaya negara bisa mengatur alam pikiran publik, maka disodorkanlah satu kecemasan psikologis yang disebut fobia itu. Nah, dalam politik memang ada ketakutan bahwa negara ini akan diasuh kembali oleh nilai-nilai Islam. Yang nggak ada soal. Kan kalau saya bilang misalnya justice versi Islam lebih dekat dengan Pancasila daripada justice versi kapitalisme. Jelas. Sila kelima kita bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalilnya ada di dalam teologi Muslim. Itu nggak bisa dibantah itu. Jadi kalau ada fobi terhadap politik identitas Muslim, itu artinya pemerintah ingin mengendalikan politik. Dalilnya itu aja tuh. Karena itu waktu saya datang ke Ngeruki 2019 itu, bahkan ditulis bersama Rocky di Ngeruki itu. Waktu saya masuk ke situ itu semua gang itu dipasang CCTV itu. Dan polisi yang dampingi saya bilang, Pak Rocky ini berbahaya loh. Saya bilang enggak, saya diundang untuk bertengkar dengan pikiran itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang dipertengkarkan. Kalau saya berpikir dan pikiran saya tidak dilawan, itu artinya saya lagi berdoa. Berdoa tidak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Karena itu teman-teman di Ngeruki undang saya untuk bertengkar tentang hubungan antara negara dan Islam. Saya datang ke situ dan isinya ada argumentasi. Pak Ustadz Abdul Somad tadi terangkan, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada dalil yang diargumentasikan. Untuk apa? Untuk dibantah. Jadi bantah-membantah itu ada tradisi di dalam demokrasi, tradisi di dalam kita memahami ketakwaan kita. Cara kita mengikuti satu ayat harus ada bantah-bantahan supaya bersih pikiran kita, tidak dihalangi oleh politik, tidak dihalangi oleh sentimen. Itu intinya. Nah, waktu saya masuk ke situ, polisi bilang ini sarang teroris. Saya bilang kalau ini sarang teroris berarti ini juga sarang intel. Sama aja, logikanya begitu. Kalau satu kampung itu ada teroris, pasti satu kampung juga ada intel di situ. Ini rumah teroris, sampingnya pasti rumah intel. Teroris, intel, teroris. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa ini wilayah yang dikondisikan untuk terus-menerus diucapkan sebagai sarang teroris. 17 Agustus sarang teroris itu berubah menjadi sarang pikiran. Karena bendera dinaikkan di situ. Ustadz Abu Bakar Basir ada di situ. Dan mengucapkan bahwa Pancasila dasarnya adalah tauhid. Benar salah? Ya benar. Lalu apalagi stigma yang akan diberikan pada Muslim kalau sarang terorisnya sendiri menaikkan bendera merah putih, sementara 2 kilo dari situ di Sriwedari bendera merah putih justru gagal dinaikkan. Kan kontrasnya begitu. Lalu kita bicara apa ini tanda-tanda alam? Sangat mungkin karena susah menerangkan maka alam kasih pertanda. Jadi yang mana yang NKRI gitu? Saya dengar tadi dengan bagus seluruh pidato presiden, seluruh keterangan para politisi tentang kemerdekaan itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi politik kita yang berantakan hari ini. Nah, untuk mengingatkan kembali apa yang namanya perjuangan, puisi dari emak-emak tadi itu sangat syahdu dan sangat membekas. Mengapa? Mungkin kalau saya membaca itu orang anggap ya itu dibaca secara intelektual, tapi karena yang mengucapkan adalah rahim kehidupan, maka kita tahu bahwa kalimat per kalimat yang diucapkan tadi bergantian oleh 3 bidadari itu menunjukkan bahwa itu diucapkan dari dalam nurani. Kan itu intinya. Dulu mama nggak berpolitik, tapi sejak 2019 mama aktif berpolitik karena mereka tahu bahwa kesejahteraan itu hanya bisa diucapkan kalau mulai dengan kalkulasi tentang ketidakadilan di dapur mak-mak. Jadi pertumbuhan Indonesia akan ditentukan oleh kesehatan rahim mak-mak itu. Tapi sekarang kesulitan ekonomi menyebabkan semua emak se-Indonesia itu khawatir dengan masa depan anaknya. Itu sebabnya nanti satu waktu mama akan dilarang bicara. Karena
Politik mak-mak itu politik yang paling jujur. Dulu mak-mak disebut, kalau mak-mak ngomong dia nggak usah didengar dah. Dianggap mak-mak itu the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang dia the unstoppable, yang nggak mungkin lagi ditahan untuk, tak tertahankan untuk bicara. Jadi sekali lagi balik pada soal tadi, negeri ini secara antropologi memang bertumpu pada identitas. Pak Jokowi kemarin pakai baju etnis, itu juga politik identitas. Pak Jokowi bercakap-cakap dengan lingkungan sekitarnya pakai bahasa Jawa tuh, walaupun dia presiden harusnya pakai bahasa Indonesia, itu politik identitas tuh. Nah, sekali lagi kemampuan kita untuk membedakan bahwa yang disebut politik identitas adalah keinginan untuk memaksimalkan cara berpikir awal kita yang memang dasarnya adalah identitas. Muslim adalah identitas, kejauhan adalah identitas. Waktu bangsa ini didirikan, perdebatan bagaimana bentuk negara. Ada yang ingin bikin negara Islam, ada yang ingin bikin negara liberal, bikin negara komunis, balik lagi pada kesultanan. Semua itu ada pertandingan identitas, tapi diasuh oleh pikiran. Karena itu persahabatan awal dari para pemikir bangsa ini harusnya kita teruskan sekarang. Yang sekarang nggak mungkin kita bersahabat, karena bersahabat di tingkat negara artinya bertukar pikiran. Nah, kalau saya bertukar pikiran, saya mau tanya, saya mau bertukar pikiran dengan siapa itu? Jadi sekali lagi, fasilitas yang disediakan oleh demokrasi adalah pertengkaran pikiran secara argumentatif, bukan saling tembak menembak, apalagi menembak tembok gitu.